Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman sekalian yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, teman-teman sekalian yang terkasih, bacaan Injil Lukas yang telah kita dengarkan tadi bercerita tentang Maria yang mengunjungi Elizabeth dan juga pujian yang diberikan oleh Elizabeth atau sapaan yang diberikan oleh Elizabeth kepada Maria yang mengunjunginya. Ada sebuah kemungkinan yang terjadi bahwa Maria setelah mendengar berita dari kabar malaikat, setelah mendengar berita atau memperoleh kabar dari malaikat Gabriel bahwa Elizabeth pada saat ini bulan ke-6 bagi dia sedang mengandung. Dan setidaknya informasi ini di suatu sisi membahagiakan untuk Maria, karena dia tahu bahwa Elizabeth, saudaranya itu, mandul. Tetapi kemudian karena informasi yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bisa saja Bunda Maria ingin memastikan hal itu, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, oleh karena itu dalam Injil yang telah kita dengarkan tadi, Maria memutuskan untuk pergi mengunjungi Elizabeth di Yehuda. Nah, ketika terjadi sebuah perjumpaan antara kedua tokoh besar ini, tokoh iman ini, Maria dan Elizabeth, yang terjadi adalah sebuah sapaan yang diberikan oleh Elizabeth kepada Maria. Jadi ketika Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, Elizabeth pun merespon salam yang diberikan oleh Maria sebagai semacam sebuah ungkapan iman, atau semacam sebuah ada sebuah penglihatan, ada sebuah perasaan yang menggelora dari dalam diri Elizabeth ketika berjumpa dengan Maria, sehingga keluarlah kata-kata seperti yang dikatakan oleh Elizabeth, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Di sini, ya, ini kan ada sebelum perjumpaan itu kan ada sebuah peristiwa yang dialami oleh kedua perempuan ini. Kalau Maria mengalami perjumpaan dengan malaikat Gabriel, sedangkan Elizabeth mengalami suatu mukjizat besar yang terjadi atas dirinya, di mana dia mengandung, dan ini bulan ke-6 bagi dia. Ketika Maria mendapatkan kabar itu, tentu Elizabeth di suatu sisi mungkin tidak tahu, ya. Tetapi ketika terjadi perjumpaan, Elizabeth seolah-olah dia sudah memahami bahwa Maria itu sedang mengandung. Ataukah sudah terjadi komunikasi sebelumnya? Kita belum tahu pasti, tetapi yang pasti bahwa Elizabeth
mengungkapkan perasaan imannya yang dalam dengan mengakui Maria sebagai ibu Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, jadi Elizabeth ini orang pertama yang dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan. Sehingga ada sebuah konsekuensi ya ketika salam yang disampaikan oleh Maria dirasakan oleh Elizabeth. Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, situ ya perjumpaan kedua perempuan itu sekaligus juga mempertemukan antara Yesus dengan Yohanes. Sehingga Elizabeth itu semacam dipenuhi oleh Roh Kudus, atau Yohanes yang ada di dalam rahim Maria bersuka cita ketika dia berjumpa dengan Sang Penyelamat, Mesias. Ya, itu tadi diungkapkan oleh Elizabeth sendiri. Anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir kata Elizabeth memuji iman Maria. Dan berbahagialah yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Artinya Maria sungguh mempunyai iman yang dalam, menerima tugas yang berat itu, mengandung dan melahirkan seorang anak Allah. Meskipun dia tahu konsekuensi duniawi akan terjadi, secara khusus konteks budayanya, dan juga berhadapan dengan calon suaminya Yusuf, tetapi Maria berani menerima semuanya itu karena imannya yang begitu dalam akan rencana Allah mau menyelamatkan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, perjumpaan kedua perempuan ini merupakan sebuah perjumpaan yang luar biasa, yang setidaknya kita diberikan sebuah pesan bahwa iman kedua perempuan ini sungguh dalam. Apapun tantangan yang mereka hadapi, Allah mereka hadirkan dalam hidup mereka. Atau persoalan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap percaya teguh kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka pada saatnya. Atau Allah mempunyai suatu rencana besar dengan memakai diri mereka untuk suatu misi yang besar, yaitu keselamatan manusia. Kalau Maria dipakai oleh Allah untuk melahirkan sang juru selamat. Meskipun dia tahu konsekuensi dari kehamilannya berada di luar akan mendapatkan respon negatif dari budaya, tetapi Maria karena iman tadi yang teguh, dia percaya bahwa Allah berkarya di dalam diri, dan Allah lah yang memang berkarya di dalam rahim, sehingga dia tidak Maria itu tidak menjadi goyah imannya akan konsekuensi dari hukum atau konsekuensi dari tradisi mereka pada waktu itu. Teristimewa seorang perempuan yang ketahuan hamil di luar pernikahan. Tapi Maria semacam menepis semuanya itu ya, lalu kemudian terjun masuk ke dalam rencana Allah sendiri, membiarkan Allah yang berkarya. Dan imannya yang membuat Maria seperti itu. Demikian pun dengan Elizabeth. Jadi Elizabeth itu bertahun-tahun sampai dia tua tidak mengandung seorang anak. Bahkan itu merupakan aib besar bagi dia, karena juga ya dalam budaya mereka, tradisi mereka, seorang perempuan yang tidak melahirkan seorang anak itu ya seorang perempuan yang ya tidak diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat karena tidak memberikan sebuah keturunan. Tetapi walaupun demikian, iman Elizabeth juga tetap teguh. Dia tidak terprovokasi atau tidak mengalami depresi berat ya atas persoalan yang dialami oleh diri, sebab dia yakin bahwa Allah itu mempunyai rencana atas dirinya, sehingga pada waktunya Allah akan mengungkapkan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Elizabeth. Alhasil kemudian Elizabeth mengandung dan tentunya melahirkan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, iman dalam konteks penantian kita akan Sang Juru Selamat menjadi poin penting. Iman ini memampukan kita untuk setidaknya membuka ruang hati kita, membuka pikiran kita, membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, membiarkan Allah yang
menguasai diri kita, membiarkan Allah lahir dalam diri kita, yang setidaknya juga membentuk diri kita, dibalut oleh kebenaran yang dibawa oleh Sang Mesias itu, Sang Juru Selamat itu, menjadi bermakna bagi kehidupan, baik untuk diri kita sendiri, sesama, maupun kehidupan kita bermasyarakat atau dimanapun kita berada. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.